Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Ya, Saya Arya, Pak, yang minggu lalu menemani Bapak ke tempat rumah ini, Pak. Arya. Ya, Pak. Pak, ya, sebentar. Ya. Arya, kelas 9. Ya, Pak. Iya, tepatnya kelas 9D dengan wali kelasnya Bapak Bayu. Ya. Bapak Bayu adalah guru olahraga. Hmm. Sendiri Arya datang ke ruang BK? Ya, Pak. Ini, Pak, mau sendiri aja dulu sendiri. Biasakan sama Putra. Ya, biasanya kalau berkunjung ke ruangan BK atau bermain di sekitar ruang BK bersama Putra, ada Nur biasanya ya. Kemudian terkadang juga Bapak lihat ada Vino. Untuk hari ini sendiri ya. Ya, sendiri. Selesai pelajaran apa? Tadi habis pelajaran bahasa Inggris, Pak. Sudah izin sama Mem? Udah sih, udah izin sama memnya. Gimana pelajaran bahasa Inggris Little I Can? Saya kurang menarik, Pak. Kurang suka sih. Ya, Kurang suka juga. Itu punya latar belakang ya. Ya, Pak. Bisa suka dengan satu pelajaran atau pelajaran yang lain. Iya. Bagaimana keadaan di rumah? Keadaan di rumah sih sehat. Baik saja sih di rumah. Kadang juga ada dimarahin juga. Sedikit main kesalahan juga gitu. Seperti misalnya sering main HP di rumah. Masih hobi yang sama, Ya, masih. yaitu memelihara hewan. Ya, masih. Masih banyak sih hewan di rumah. Selain kura-kura ya, yang pada waktu itu Dapat dari King Up ya. King Up yang di pantai itu. ya, Arya bisa menjawab pertanyaan di kegiatan clean up di pantai dan hadiahnya kura-kura. Ya. Kalau lihat status WA Arya itu ada memelihara kucing ya. Iya. Itu hobi dari SD atau di fase tingkat SMP nih baru melihara kucing? Saya baru melihara kucing saat saya di kelas 7, masih di SMP. Kelas 7 kan. Oh, berarti sudah di kelas 7 ya? Ya. Ya, Bapak tertarik saja ya aktivitas Arya memberi makan hewan peliharaan, kemudian mencuci atau membersihkan kandang gitu ya. Itu bagi Bapak hal yang menarik. Kemudian keadaan orang tua nih, masih orang tua atau bapak ayah masih bekerja di Pangkal Pinang? Kalau aja udah pindah, Pak, udah pindah kota. Kalau ibu sih masih sama tetap. Pindah kota ya? Iya. Kalau ibu masih tempat yang sama, di sebelumnya itu Arya bercerita di salah satu universitas ya? Iya. Kalau kakak sudah selesai sekolahnya? Udah dua-duanya juga udah bekerja, Pak. Sudah bekerja. Masih satu rumah? Masih. Bagaimana hubungan dengan kakak kalau Bapak boleh tahu? Hubungan sama kakak sih baik-baik aja sih, Pak. Kan nggak sering misalnya main game online bareng gitu. Sama-sama kakak ya? Iya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Bapak lewat depan rumah Arya, banyak sekali pohon teduh rumah Arya itu. Ya, Apakah Arya juga hobi menanam tanaman di rumah? kalau hobi nanam tanaman sih saya nggak terlalu hobi gitu, Pak. Cuman paling bantu nyiram gitu. Yang punya hobi itu biasanya ayah saya, Pak. Ya, karena pernah juga beberapa kali kita lewat depan rumah Arya, Ya. itu lihat ayah atau orang tua Arya sedang bersih-bersih di halaman. Yang nanam sih biasanya. Biasanya menanam ya. Oke. Hari ini cerah sekali di jam 10 pagi. Teman-teman siswa masih aktif
belajar, Arya datang ke ruangan BK sendiri. Kemudian suasana yang cerah ini, cuaca yang cerah, suasana yang tenang. Harapan Bapak kita juga bisa berbicara, membahas permasalahan Arya dan menemukan solusi bersama. Ya Pak. Baik, sebelum kita memulai konseling, tadi merupakan pembicaraan kita dari sekian lama atau minggu lalu ya. Ya. Kita bertemu dan baru hari ini. Bagaimana kabar kamu hari ini? Gimana ya Pak keadaan saya ya? Keadaan saya sih sebenarnya kalau Bandung sehat, tetapi kalau misalnya pikiran sama perasaan saya kayak kurang baik aja gitu Pak, kurang enak misalnya di sekolah, kurang semangat gitu. Kalau boleh tahu, ada apa nih dengan pikiran dan perasaan kamu? Coba ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Kelas 9 ini sih saya merasa itu Pak, bingung. Dan juga saya merasa sangat tidak fokus misalnya saat belajar, apalagi saat ulangan itu saya sangat tidak fokus Pak. Bahkan saya juga saat terus misalnya selesai mengerjakan tugas saya berpikir terus gitu. Gimana ya nanti ranking aku tuh kayak prestasi saya itu takut turun gitu Pak. Apakah sesekali waktu Arya melamun di dalam kelas? Ada juga sih. Nah, saya melamun di kelas Pak, mikir-mikir gitu Pak. Bisa dikatakan kalau remaja sekarang istilah overthinking mungkin ya. Ya, Nah, Bapak dapat memahami dan merasakan situasi kamu saat ini di kelas 9 terutama, di mana ini sudah di semester pertama ya di Pak. kelas 9 dan kalian kurang lebih masih beberapa bulan untuk menyelesaikan pendidikan. Di dalam BK ada azas kerahasiaan dan keterbukaan. Ya Pak. Rahasia itu menjadi antara Arya dan konselor atau guru BK itu dengan Bapak. Permasalahan yang Arya ungkapkan menjadi rahasia. Kemudian keterbukaan sangat penting. Arya bisa terbuka menyampaikan permasalahan atau situasi yang sedang dialami supaya guru BK atau kita bersama menemukan solusi untuk bisa Arya lakukan setelah proses konseling ini selesai. Nah, namun apakah bisa kita bicarakan bersama mengenai situasi yang kamu alami sehingga mengganggu pikiranmu? Siapa saya juga yang mesti saya ngomong juga sama Bapak tentang ada masalah apa gitu sama saya kayak merasa tertekan gitu. Ya begitulah banyak Pak. Tertekan karena apa? Karena saya habis kena marah gitu Pak sama beberapa guru. Lalu Itu juga Pak yang menurut saya mungkin ya Pak, overthinking ya? yang kayak merasa takut gitu Pak, takut prestasi saya itu kayak menurun. Siapa yang memarahi Arya di kelas? Saya merasa bukan merasa lebih cepat menegur ya Pak. Menegur ya? Ya, saya merasa masih soalnya saya habis gimana gitu sama habisnya Pak ada Pak Abdul, Pak Ibu dan kami Pak. Selain itu, hal-hal apa saja yang Arya alami sehingga membuat pikiran dan perasaan Arya tidak baik selain ditegur oleh Pak Abdul dan guru yang lain? Mungkin dalam kegiatan pembelajaran ya Pak, saya merasa itu Pak, tidak bersemangat dan tidak antusias Pak dalam misalnya di kelas 9 ini.
sangat berbeda sekali dengan seperti saya di kelas 7 dulu. Saya sebenarnya semangat gitu dan antusias dalam misalnya setiap pelajaran seperti matematika, bahasa Ya. Inggris. Tapi kalau di sekarang ini sepertinya bahasa Inggris saya jadi kayak apa ya, lebih malas gitu atau kurang bersemangat misalnya belajar tentang bahasa Inggris gitu Pak. Tidak antusias. Bagaimana pandangan Arya teman-teman di kelas itu dalam aktivitas belajarnya? Bagaimana Arya melihat teman-teman di kelas? Kalau saya melihat teman-teman di kelas itu seperti misalnya itu ada teman saya seperti Hasan, mereka seperti tidak ada target prestasi seperti malas gitu dalam belajar. Dan juga saya juga kayak merasa bingung, apalagi saya kan jadi ketua mereka kan. Nah, jadi agak bingung cara mengatur mereka supaya mereka tidak malas. Memang Bapak ketahui Arya itu menjadi ketua kelas. Sangat sangat paham tugas sebagai ketua kelas. Satu sisi Arya juga terkadang harus memikirkan diri sendiri terkait dengan tugas belajar, target. Menurut Arya, suasana di kelas ini mempengaruhi tidak dengan semangat Arya untuk memiliki aktivitas belajar dan menyelesaikan pendidikan di sekolah ini dengan sukses? Saya sepertinya kayak terpengaruh juga sih Pak. Kayak misalnya ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan. Ada tidak permasalahan yang terjadi di rumah dan permasalahan itu juga membuat pikiran dan perasaan Arya tidak baik? Kalau di rumah sih sepertinya tidak ada Pak. Palingan kalau misalnya dimarahi gitu, gak terlalu dibawa juga ke sekolah Pak. Kalau di sekolah palingan hanya kayak kurang semangat doang, sama rasa itu apa gitu lah. Pokoknya. Oh, tampaknya Arya merasa tertekan dengan situasi ini. Iya Pak. Tapi tepatnya bercampur rasa bingung, khawatir. Tadi Bapak mendengar saat kelas 7 Arya semangat, antusias dalam belajar. Iya Pak. Saat di kelas 7 saya sangat semangat misalnya. Apalagi misalnya di suatu hari itu ada pelajaran TK gitu Pak. Kayak semangat gitu, sering juga bangun pagi di setiap minggu. Tetapi saat di kelas 9 ini saya kurang suka dengan semua pelajaran. Jadi kayak suka bangun siang gitu Pak. Dan juga saat misalnya mau WhatsApp itu enggak bisa buru-buru kan, kalau Ya, sering kan karena kesenangan. terburu-buru ya. Nah, di kelas 9 ini saya merasa apa ya, kayak jadi malas gitu. Jadi ya sama itu habis bangun tidur suka main HP dulu sebelum nanti gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya kadang-kadang terlambat datang ke sekolah Pak. Gunakan HP setelah bangun tidur. Ya Pak, saya itu sebagai bahan kayak tengah lesu gitu Pak, lagi mau mandi, soalnya malas gitu pas sekolah, malas mau sekolah ya. Gitu. Karena berangkat ke sekolah ini sudah mengalami motivasinya menurun, sehingga ketika bangun tidur pun tidak cepat-cepat untuk berangkat ke sekolah, mandi dengan cepat, tapi masih menggunakan HP dulu baru Ya, mandi. Demikian. ya Pak, begitu. Teman-teman di kelas, mereka tiba di kelas itu terlambat atau banyak yang tepat waktu? Ada banyak yang tetap sih, tapi ada juga yang terlambat, mungkin seperti ada teman sepertinya putra itu Orsan ya, jadi kadang kayak apa ya, kalau mereka terlambat, kalau saya terlambat juga mungkin ada teman yang begini kan. Sampai detik ini Arya masih bingung dengan situasi yang dihadapi. Namun secara garis besar, dengan pertemuan kita ketika Arya baru masuk di sekolah ini di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, Bapak baru melihat
Arya di situasi di kelas 9 ini yang tampak bingung. Bahkan perjumpaan kita di ruang BK baru kali ini Arya sulit untuk menyampaikan lebih jauh permasalahan, walaupun secara garis besar Bapak sudah menangkap dan ikut merasakan pengalaman yang kamu sedang jalani di sekolah ini seperti mengganggu pikiran kamu. Nah, begini, apakah Arya bisa menjelaskan lebih jauh keadaan di rumah dengan keadaan di sekolah ini yang menyebabkan Arya kehilangan motivasi belajar? Demikian. Misalnya dulu saat misalnya di rumah di seperti itu saya lebih suka di sekolah sih Pak, karena saya bisa bertemu teman-teman gitu kan. Nah kalau misalnya di kelas ini saya merasa sudah malas gitu atau bisa jenuh karena saya tidak memiliki sesuatu yang misalnya kayak target gitu Pak. Lebih seperti melihatnya seperti kayak mengikuti teman-teman yang lain gitu Pak, seperti itu Pak. Oke, lalu ada hal lain atau selanjutnya ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada seperti itu saja. Tadi Bapak sampaikan tampaknya Arya tertekan dengan situasi ini. Ya Pak. Bisa diceritakan lebih rinci lagi hal-hal apa saja yang Arya alami sehingga membuat Arya tidak antusias belajar? Satu. Yang kedua, apa yang membuat Arya tiba di sekolah terlambat? Bisa diceritakan lebih rinci lagi. Untuk yang pertanyaan itu rasanya seperti jenuh Pak, karena saya tidak memiliki target prestasi dan seperti mengikuti teman-teman di kelas ya seperti itu sih Pak. Nah kalau yang kedua itu saya merasa apa ya, bingung, bingung cara menceritakannya juga. Bingung untuk menyampaikannya bagaimana? Ya, Pak. Maksudnya kalau dilihat dari apa yang Arya sampaikan saat ini, selain bingung, Arya tampak lebih memilih ikut-ikutan dengan teman-teman yang seperti itu. Mereka datang terlambat, tidak punya target prestasi dalam belajar. Demikian. Seperti itu sih Pak. Coba ceritakan bagaimana perasaan dan pikiran kamu melihat teman-teman yang seperti itu. Kondisi yang sesungguhnya ketika kamu tiba di dalam kelas, ikut aktivitas belajar dan pulang ke rumah. Bagaimana perasaan dan pikiran kamu melihat teman-teman yang seperti itu? Saya takut Pak. Saya takut jika Takut, ya? ikut seperti itu, saya takut itu akan merugikan bagi saya Pak. Wah, merugikan ya. Ya. Bapak mengerti dan merasakan permasalahanmu saat ini. Berdasarkan cerita yang kamu sampaikan bahwa saat ini kamu merasa jenuh, takut, bahkan pikiran kamu sudah berada pada fase ini akan merugikan Arya, karena bila mengikuti teman-teman, Arya tidak punya target berprestasi dalam aktivitas belajar. Bahkan termasuk saat ini Arya sudah mulai terlambat untuk tiba di sekolah. Demikian Arya. Ya Pak, itu sih seperti itu Pak. Bapak memahami situasi yang kamu alami dan rasakan. Ada beberapa hal Arya yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak informasikan ke Arya. Berbagi pengetahuan. Sungguhlah manusiawi bila seseorang kehilangan motivasi. Dalam hal ini kamu mengalami kehilangan motivasi dalam belajar. Namun penting dilakukan Arya, kembali fokus dan bisa menyelesaikan pendidikan di sekolah ini dengan sukses. Oh ya,
rekreasi bisa menyegarkan dan memulihkan pikiran kita loh ya. Demikian. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, apa rencana kamu setelah ini? Setelah ini sebenarnya saya akan coba melakukan rekreasi saja Pak. Seperti misalnya saya akan mencoba bangun pagi dan Ya. mencoba mencari sesuatu yang bisa memotivasi saya. Oke. Seperti semangat dari teman-teman. Oke. Oke, seperti itu sih Bapak. Dan juga saya akan mencoba rutinitas yang mestinya saya lakukan seperti belajar mungkin di pagi hari atau apa gitu misalnya kayak semangatan gitu atau kegiatan yang membuat saya semangat gitu. Rutinitas yang membuat semangat. Ya. Rencana mau rekreasi kemana? Ke Rencana sih pantai atau ke gunung atau berkebun kalau ikut ayah? coba berkebun aja juga sih Pak. Supaya saya dekat-dekat rumah aja gitu. Berkebun di halaman rumah ya. Ya Pak. Rencana mau menanam apa? Mungkin bisa jadi anggur paling Anggur, coba ya? nyoba anggur gitu. Coba anggur ya. Anggur sangatlah indah kalau sudah berbuah, apalagi Buahnya manis gitu. buahnya yang manis dan tanamannya yang indah. Nah, untuk aktivitas pagi biasanya beribadah ya, atau aktivitas yang lain, misalnya aktivitas pagi apa saja? Biasanya kalau aktivitas pagi sih misalnya memberi makan hewan itu biasanya kan ada ikan, kucing dan beberapa juga rumah yang biasanya mau dimakannya dan juga kalau kucing juga biasanya ada ayu yang menolong Kakak ya. Jadi sih Bagus, idealnya kamu bisa sungguh-sungguh melaksanakannya. Demikian Arya. Saya yakin atau Bapak yakin Arya bisa melakukannya dengan sangat baik. Pak, Kembali ke fokus dan menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Senang sekali Bapak mendengarkannya rencana Arya dan solusi sudah ditemukan bersama Bapak. Kita sebelum mengakhiri konseling pada hari ini, apakah masih ada hal-hal lain yang ingin Arya sampaikan? sepertinya sih tidak ada Pak, saya juga sudah menemukan gitu solusi apa yang saya lakukan baik saya kembali bersemangat ataupun motivasi saya. Di awal Arya mengungkapkan jenuh, takut, merasa khawatir, kemudian tidak ada motivasi dalam belajar, bahkan tidak ada target dalam aktivitas belajar. Namun saat ini Arya sudah memiliki solusi, mengatur waktu sehari-hari, bahkan rekreasi. Bagaimana perasaan Arya sekarang? Jujur, sekarang saya merasa lega dan juga saya tahu itu apa yang harus saya lakukan supaya saya kembali bersemangat itu dan mencoba mencari sesuatu yang menjadi target. Sepertinya saya mencoba menargetkan misalnya mencari sekolah impian saya gitu Pak. Setelah SMP ini mungkin SMA apa gitu. Jadi saya target nilai gitu Pak. Karena target nilai ini penting untuk melanjutkan pendidikan di SMA, SMK, dan UTM. Nah, setelah konseling ini selesai, rencana yang akan Arya lakukan apa saja? Saya akan mengatur waktu gitu Pak, sepertinya aktivitas sehari-hari yang saya lakukan seperti misalnya ya tiap pekan nanti kan gitu Pak, saya akan mencoba menanam ataupun mencoba untuk jalan-jalan untuk hiburan itu gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak sehari misalnya di sekolah, saya akan mencoba seperti bangun pagi ataupun belajar juga di pagi hari sebelum sekolah. Bagus sekali, kiranya Arya bisa sungguh-sungguh melaksanakan. Nah, demikian belum kita melaksanakan atau mengakhiri kegiatan konseling, Arya mengisi lembar kerja dulu. Di sini bisa Arya sampaikan sesuai dengan petunjuknya.
Oke, Pak, selesai. Nah, baik Arya, terima kasih sudah ke ruang PK dan kita menemukan solusi bersama untuk permasalahan Arya. Di kesempatan ini kita akhiri proses. Selamat siang Arya. Ya, saya juga terima kasih ya Pak sudah membantu Ya, saya sama-sama. untuk mencari solusi dan memotivasi saya Pak. Saya terima kasih kepada Bapak. Saya permisi dulu untuk keluar ya Pak. Baik Arya, dan Bapak juga titip pesan lihat kelas, ketua kelas semangat. Bapak lihat Arya terus semangat menjadi ketua kelas sampai menyelesaikan pendidikan di SMP ini dengan sukses. Selamat siang Arya. Ya Pak. Itu saya permisi ya Pak. Baik Arya. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, sampai jumpa lagi Arya. Permisi.